Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedemikian mulianya akhlak dan sifat orang-orang Ansor ini sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menjadi bagian daripada mereka. Kalau bukan karena hijrah, maka Nabi ingin menjadi golongan bersama dengan orang-orang Ansor, ya. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kalaulah orang-orang Ansor berjalan di satu lembah atau jalan setapak, sungguh aku akan berjalan di lembah orang-orang Ansor. Dan kalaulah bukan karena hijrah, sungguh aku adalah seorang dari Ansor. Lalu Abu Hurairah berkata, demi ayah dan ibuku sebagai tebusanmu, tidaklah Rasulullah SAW berlebihan dalam mengungkapkan perkataannya, kaum Ansor telah melindungi beliau dan menolongnya, atau mengucapkan kalimat yang lainnya, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, ya. Jadi kata Abu Hurairah, tidak berlebih-lebihan apa yang dikatakan oleh Nabi. Kalau Nabi ingin menjadi bagian dari kaum Ansor. Kenapa? Karena kaum Ansor itu telah melindungi beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan kaum Ansor itu telah menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam, memberikan tempat kediaman, menjamu, menjaga keamanan dan lain sebagainya. Maka Nabi ingin menjadi bagian dari kaum Ansor. Nabi mencintai orang Ansor. Allah Subhanahu wa taala mencintai sahabat-sahabat Ansor. Maka kita kaum muslimin wajib hukumnya mencintai para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang mencintai orang Ansor kecuali dia orang mukmin. Kalau orang cinta kepada sahabat Nabi, dia ini orang beriman. Tidak ada yang marah kepada sahabat Nabi kecuali orang munafik. Ya. Itu kan ceritanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam belum hijrah ke Madinah, di situ ada orang munafik yang akan menjadi kandidat pemimpin kota Madinah. Namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Gembongnya orang munafik yang akan menjadi pemimpin di Madinah. Tapi karena Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat sebagai pemimpin di Madinah itu, maka sakit hatilah orang munafik ini, Abdullah bin Ubay bin Salul. Kalau putranya itu sahabat, Abdullah bin Ubay bin Salul, ya. Itu adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anaknya masuk Islam, bapaknya gembongnya munafik, ya. Maka orang-orang munafik ini sangat benci kepada orang Ansor. Kenapa? Karena mau menampung orang-orang Muhajirin dari Mekah, mau menerima Rasulullah SAW dan para sahabat. Akhirnya mereka menguasai di Madinah tadi itu, ya, begitu. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi SAW katakan ayatul iman hubbul ansor. Ciri-ciri keimanan itu adalah mencintai orang-orang Ansor. Wa ayatun nifaq bu'dul ansor, dan ciri-ciri kemunafikan itu adalah murka terhadap orang-orang Ansor. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ini kepada para tokoh, pemimpin-pemimpin di kalangan para sahabat, ya. Ini disebutkan pesan Nabi, wasiat Nabi tentang sahabat-sahabat Ansor, ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, dari Hisham bin Zaid, dia berkata, saya pernah mendengar Anas bin Malik berkata, Abu Bakar dan Al-Abbas radhiyallahu anhuma melewati satu majelis dari majelis-majelis orang-orang Ansor, dan mereka sedang menangis, ya. Mereka sedang menangis. Mereka berkata, apa yang menjadikan kalian menangis? Mereka berkata, sebagian kami menyebut-nyebut majelis Nabi karena khawatir kehilangan beliau disebabkan parahnya sakit yang diderita oleh beliau, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit, ya. Mereka takut kalau Nabi itu meninggal. Maka Abbas datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memberitahukan beliau akan hal itu. Dia berkata, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dan telah mengikat kepala beliau dengan kain but. Dia berkata, lalu beliau naik ke atas mimbar dan tidak pernah naik mimbar lagi setelah hari itu.
Maka beliau memulai dengan memuji Allah dan menyanjungnya. Kemudian beliau bersabda, aku wasiatkan kepada kalian tentang keadaan orang-orang Ansor, tentang nasibnya orang-orang Ansor. Karena sesungguhnya mereka itu adalah teman-teman dekatku dan orang-orang yang mengetahui rahasia-rahasiaku, dan mereka telah memenuhi kewajiban mereka, sedangkan hak mereka masih tersisa. Maka terimalah dari orang-orang yang berbuat kebaikan di antara mereka, dan maafkanlah kesalahan orang-orang yang berbuat kesalahan di antara mereka. Hadis riwayat Bukhari. Jadi pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat tentang orang-orang Ansor agar menjaga mereka. Mereka ini telah menolong kita, mereka ini telah, ya, pokoknya banyaklah jasanya orang Ansor ini. Bayangkan orang hijrah tidak bawa apa-apa, kemudian dikasih apa? Tempat kediaman, makanan, keamanan, perlindungan dan lain sebagainya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika mendengar Al-Abbas menceritakan orang-orang Ansor pada menangis di majelis-majelisnya. Kenapa? Rasulullah SAW sakit parah, khawatir kalau Rasulullah SAW meninggal, nanti mereka ini bagaimana ditinggal Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW dalam keadaan sakit, kepalanya diikat dengan kain burd, kemudian naik ke atas mimbar. Dan setelah itu tidak pernah lagi naik sudah, karena sudah meninggal. Rasulullah berpesan, berwasiat kepada para sahabat akan keadaan orang-orang Ansor. Mereka ini adalah teman-teman dekatku, mereka ini adalah orang yang mengetahui rahasiaku, mereka telah memenuhi kewajiban mereka, ya, kewajiban mereka menjamin Rasulullah dan para sahabat tadi itu, ya. Sedangkan hak mereka masih tersisa, maka terimalah kebaikan orang-orang yang berbuat kebaikan di antara mereka dan maafkan kesalahan mereka, ya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seandainya bukan karena hijrah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menjadi bagian daripada orang-orang Ansor ini, ya. Tetapi tetap orang Muhajirin itu lebih tinggi kedudukannya, kemuliaannya daripada orang-orang Ansor, ya, orang-orang Ansor. Karena disebutkan lebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala Muhajirin, ya. Berat juga kan? Sudah nyaman, mapan di Mekah, kaya raya, kemudian harus pergi meninggalkan semuanya. Hartanya, keluarganya dia tinggalkan untuk hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Lebih berat, ya. Allah sebutkan di dalam surat At-Taubah ayat 100. Wasabiqunal awwaluna minal muhajirina wal ansor. Orang-orang yang terdahulu lagi pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang muhajirin dan ansor. Walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka, wa radu'an, dan mereka pun ridho kepada Allah. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada dalikal fawzul azim. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Surat At-Taubah ayat 100. Dalam ayat ini Allah memberikan informasi kepada kita bahwa orang yang diridhoi Allah itu dua golongan. Yang pertama adalah sahabat Muhajirin dan Ansor. Yang kedua, walladzina taba'uhum bi ihsan, orang-orang yang mengikuti mereka, para sahabat tadi Muhajirin dan Ansor, bi ihsan, dengan baik. Siapa saja, baik dari kalangan tabi'in, tabi'ut tabi'in sampai sekarang, sampai umat berikutnya nanti, ya. Jadi orang yang terdahulu lagi pertama masuk Islam dari kalangan Muhajirin dan Ansor, mereka ini sahabat. Walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, orang yang mengikuti sahabat. Radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka. Jadi tidak ada jalan untuk mendapatkan keridhaan Allah kecuali mengikuti jalannya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Muhajirin dan Ansor tadi itu, ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam surat An-Nisa, ya, ayat 115 itu mengancam orang yang tidak mau mengikuti jalannya orang-orang mukmin, maksudnya sahabat pada waktu itu.
Allah biarkan mereka leluasa dalam kesesatan yang telah dikuasainya itu, dan Allah masukkan mereka ke dalam neraka jahanam, dan neraka jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Surat An-Nisa 115, ya. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalannya orang-orang mukmin, maksudnya di situ adalah jalannya para sahabat, kami biarkan mereka leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu, dan kami masukkan mereka ke dalam jahanam, dan jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, maka kita harus berakidah sebagaimana para sahabat. Ya, iman pada Allah, iman pada malaikat Allah, iman kepada kitab Allah, iman kepada rasul-rasul Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada takdir baik dan buruk. Ini akidahnya para sahabat. Ya, rukun Islam yang 5, ya, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Ya, itu juga dari para sahabat. Jadi kita berakidah sebagaimana mereka, kita beramal, beribadah, sholat, puasa sebagaimana mereka. Jangan kita melampaui mereka. Ya, begitu.